Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera, shalom, namo buddhaya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi dalam pelajaran prakarya. Masih di materi yang sama, yaitu kerajinan serat bagian kedua. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah berdoa terlebih dahulu. Kedua, mengisi daftar hadir pada link web yang telah tersedia. Ketiga, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Keempat, simak baik-baik video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar siswa dapat mengetahui dan memahami pengolahan bahan serat. 2. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami teknik dasar kerajinan bahan serat. 3. Agar siswa dapat mengetahui dan memahami produk dan proses kerajinan bahan serat. Yang keempat, agar siswa dapat mengetahui dan memahami kemasan produk kerajinan bahan serat. Minggu lalu, kita telah mempelajari tentang pengertian serat dan jenis serta karakteristik bahan serat. Nah, dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan serat, teknik dasar kerajinan bahan serat, dan proses produksinya. Pengolahan bahan serat. Sebelum membuat produk kerajinan, tentunya pengrajin harus melakukan proses pengolahan terhadap bahan tekstil. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemintalan benang. Kedua, penggulungan benang. 3. Pencelupan warna. 4. Penenunan benang menjadi kain. Pemintalan benang adalah proses pengolahan kapas menjadi benang. Langkah selanjutnya yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang dikeringkan. 4. Penenunan benang menjadi kain. Setelah kering, kemudian benang ditenun menjadi kain. Biasanya dalam menenun menggunakan alat tenun, yaitu spandram atau bingkai, direntangkan benang-benang lungsi. Berikutnya adalah proses produksi kerajinan bahan serat. Teknik kerajinan tekstil adalah segala cara yang dilakukan untuk membentuk atau mengolah bahan tekstil. Berikut ini adalah teknik dasar yang digunakan dalam keterampilan kerajinan tekstil, yaitu 1. Teknik menenun, 2. Teknik menjahit, 3. Teknik ikat celup. Yang pertama yaitu teknik menenun atau biasa kita sebut dengan tapestry, adalah proses penenunan yang menggunakan alat spandram atau bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan, yaitu teknik menjahit. Teknik menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati oleh jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau mesin jahit. Yang ketiga yaitu teknik ikat celup. Mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat pengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Ikatan yang berupa simpul biasa kita sebut dengan makrame. Makrame adalah seni menyatukan simpul yang terdiri atas 1, 2, 3, bahkan lebih tali atau benang untuk membuat sebuah karya tangan.
Berikutnya kita masuk ke dalam produk dan proses kerajinan bahan serat. Sebelum membuat kerajinan, perlu dipahami dahulu seperti apa membuat karya yang berkualitas. Maka proses penciptaannya harus mengacu pada persyaratan. Adapun persyaratan perancangan benda kerajinan sebagai berikut, yaitu yang pertama kegunaan, kedua kenyamanan, ketiga keluasan, keempat keamanan, dan kelima keindahan. Persyaratan yang pertama yaitu kegunaan atau utility. Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Contohnya, mangkuk untuk wadah sayur. Persyaratan yang kedua yaitu kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya, cangkir didesain ada pegangannya. Yang ketiga yaitu keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Yang keempat yaitu keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contohnya, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Yang terakhir yaitu keindahan atau estetik. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibanding benda yang biasa-biasa saja. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal, di antaranya dari bentuk, hiasan, atau ornamen, dan bahan bakunya. Dalam proses perancangan karya kerajinan, harus memperhatikan hal-hal pada gambar berikut ini. Yang pertama yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan revisi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan yaitu 1. Menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan dari bahan serat. Yang kedua, menggali ide dari berbagai sumber. Yang ketiga, membuat sketsa karya dan menentukan sebuah karya yang terbaik dari sketsa tersebut. Keempat, identifikasi kebutuhan atau bahan. Yang kelima, menentukan teknik yang digunakan. Keenam, menentukan alat yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Hal pertama yang biasa dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, membuat karya kerajinan. Yang ketiga yaitu evaluasi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menguji kelayakan dan mengevaluasi karya. Kemudian yang kedua, jika karya ingin dijual, dapat diberi kemasan. Yang terakhir yaitu tahap revisi. Revisi adalah tahapan di mana sebuah karya telah dievaluasi, kemudian diperbaiki dan diperbaharui, sehingga karya tersebut benar-benar memiliki kualitas tinggi sehingga layak dipakai dan dijual. Berikutnya kita masuk ke produk kerajinan serat tumbuhan. Yang pertama ada bahan serat tumbuhan. Di bawah ini merupakan bahan serat alam dari tumbuhan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Pengolahan yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dikeringkan secara alami dengan sinar matahari langsung. Berikut ini adalah contoh bahan serat tumbuhan. Ada serat pelepah pisang, ada serat daun pandan, ada serat eceng gondok. Selanjutnya, alat produksi kerajinan serat tumbuhan. Peralatan yang digunakan sesuai kebutuhan. Peralatan di samping ini hanya sebagian saja dari aneka peralatan
yang dapat digunakan untuk membuat produk kerajinan dari bahan daun atau serat alam. Yang ketiga, produk kerajinan dari serat tumbuhan. Di bawah ini adalah contoh hasil kerajinan serat alam fungsi pakai dan juga fungsi hias dengan menggunakan teknik anyam. Yang kedua, produk kerajinan serat hewan. Pernahkah kamu melihat bulu domba? Ya, bulu domba memiliki ketebalan yang cukup untuk dibuat kerajinan fashion seperti syal, baju hangat, kaos kaki, rompi, topi, sepatu, dan tas. Ada pula yang dibuat menjadi sarung bantal kursi dan taplak. Daerah penghasil bulu domba sebagai produk kerajinan di antaranya yaitu Tapos Indramayu. Pengrajin daerah ini menyulap bulu domba menjadi hiasan yang menarik dan kreatif. Bahan serat hewan. Di samping ini merupakan bahan serat dari hewan yang dapat diolah menjadi produk kerajinan. Beberapa tahap pengolahan seperti pencukuran, pembersihan dengan cara pencucian, pengeringan di bawah sinar matahari, dan kemudian dipintal. Produk yang dihasilkan dari bulu domba sering diolah dengan teknik tenun. Yang kedua yaitu alat produksi kerajinan serat hewan. Ada pula peralatan berat yang diperlukan dalam peralatan kerajinan ini. Nah, berikut ini adalah gambarnya. Ada gunting, alat pencukur bulu, baskom, dan jarum jahit. Nah, alat beratnya biasanya kita temukan pada mesin pemintal dan mesin penggulung benang. Yang ketiga, produk kerajinan dari serat hewan. Bahan serat hewan dapat diproduksi menjadi berbagai bentuk kerajinan yang memiliki fungsi pakai dan fungsi hias dengan menggunakan teknik jahit, tenun, dan rajut. Di bawah ini adalah contoh produk serat hewan tersebut. Kemasan produk kerajinan bahan serat. Kemasan telah menjadi bagian penting dari sebuah karya. Saat ini, kemasan sebuah produk turut menentukan apakah produk tersebut layak dikatakan memiliki kualitas lebih atau biasa saja. Dilihat dari fungsinya, kemasan memiliki 4 fungsi utama, yaitu menjual produk, melindungi produk, memudahkan penggunaan produk, dan memperindah penampilan produk. Kemasan sebagai pelengkap produk dengan tujuan agar produk terlihat lebih menarik. Bahan dasar dari kemasan itu sendiri sangat bervariasi, seperti logam, plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan mika. Pilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan jenis produk kerajinan yang akan dikemas. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye.